Terimalah salam kasih dalam nama Sutianto Namo Buddhaya. Saya Andre Budianto dari kelas Kepenyuluhan Buddha semester 4, Prodi Penyuluhan Keagamaan Buddha, dengan nomor NIM 025 01 20 02 1 08 55. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dhamma mengenai pengalaman saya dikaitkan dengan dhamma, tentunya dengan metode yang digunakan oleh Romo Cornelius Wobber, yaitu adanya penekanan pada kalimat-kalimat penting dalam atau poin-poin penting yang disampaikan. Oke, langsung saja saya mulai. Terimalah salam kasih dalam nama Sutianto Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bullying, atau dalam bahasa Indonesianya itu pembulian atau penindasan terhadap seseorang. Nah, jadi bullying itu adalah tentu saja adalah perbuatan yang sangat salah dan tidak pantas untuk dilakukan. Tetapi sebagaimana kita tahu, yang namanya anak muda, terutama remaja, dalam fase yang di ambang umurnya, itu masih sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kadang hal buruk yang mereka lakukan itu dianggap biasa atau dianggap tabu. Namun jika orang dewasa melihat hal tersebut, tentu saja yang dilakukan itu salah. Mengapa? Karena tadi remaja itu ada di fase di mana mereka belum tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi di sini saya ada sedikit cerita tentang pembulian ya. Tentu saja dari pengalaman saya pribadi, pembulian ini terjadi dari saya SMP hingga SMA. Mohon maaf, lebih tepatnya SD. Jadi dulu saya sendiri sih pelakunya. Saya jujur di sini saya melakukan itu. Namun setelah dewasa ya tentunya saya sadar. Nah, jadi ceritanya itu pada saat saya ambil yang SMP dan SMA saja. Nah, pada saat SMP itu kan ya yang namanya anak baru masuk remaja itu ingin terlihat keren gitu. Wes, terlihat keren. Nah, jadi dengan namanya tadi baru masuk remaja itu ingin terlihat keren, jadi dia supaya terlihat keren di depan perempuan itu ya sok-sokan lah bahasanya itu, melakukan kegiatan bullying atau perundungan itu terhadap orang-orang yang dianggap culun pada saat itu. Nah, jadi saya waktu itu karena ya untungnya saya sudah sadar sekarang. Namun dulu saya melakukan hal tersebut ya, saya kayak memukul kepala teman saya, kemudian menendang kaki teman saya, kemudian ya kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik lah, dalam bentuk fisik itu saya lakukan agar terlihat keren di depan orang-orang. Nah, kemudian yang pada saat SMA. Nah, pada saat SMA ini tentunya seseorang sudah masuk ke dalam fase remaja ya, lebih tepatnya fase remaja menuju dewasa. Jadi bentuk bullyingnya ini lebih ke arah mental ya. Jadi dari pengalaman saya itu lebih ke arah mental atau biasanya kata-kata. Namun juga tidak menutup kemungkinan kegiatan perundungan atau bullying ini dilakukan secara fisik tadi ya. Tapi kebanyakan yang saya lihat itu bullying terhadap mental. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan bullying terhadap mental ini yang saya maksudkan di sini itu, jadi misalnya dulu itu saya kayak pengen menang gitu, berdebat. Saya serang
dengan kata-kata gitu yang menjatuhkan orang lain, nah, di depan orang banyak. Nah, itu termasuk kegiatan bullying dalam bentuk menjatuhkan mental orang lain. Kemudian kalau dalam bentuk fisik itu biasanya ya namanya anak SMA itu tentu saja berkelahi gitu. Wah, baru misalnya nih ada salah paham, misalnya kayak menyenggol nih. Wah, anak SMA senggol dikit, wah, untuk terlihat keren langsung didorong temannya. Wah, apa maksudmu nih dorong aku? Nah, kemudian dari hal itu menimbulkan percikan atau percikan untuk menjadi api yang lebih besar, yaitu perkelahian antar siswa tadi. Wah, karena ini senggol-senggolan, kemudian mereka berkelahi ditonton oleh orang lain. Wah, itu termasuk pembulian dalam bentuk fisik ya tentunya, karena ya padahal hanya salah paham, tetapi karena emosi anak muda itu sulit dikendalikan, jadi mereka gampang tersulut lah gitu, untuk berkelahi. Nah, ada juga yang tidak ada salah, misalnya nih anak yang bisa dibilang dalam tanda kutip kutu buku atau tidak apa ya, tidak berani untuk melawan, itu kan sering ditindas gitu. Nah, biasanya sering ditonjol-tonjol sini kayak, oh ini kayak, padahal nggak ada salah sama sekali gitu. Nah, itu termasuk dalam pembulian atau perundungan secara fisik. Kemudian ya pembulian yang ini sih paling sering saya lihat lah waktu SMA itu, yang lemah itu disuruh untuk membelikan makanan, padahal yang menyuruh ini punya kaki punya tangan gitu. Belikan dulu ini gitu. Nah, uangnya dikasih terus jalan gitu. Itu termasuk pembulian ya, karena tentunya kita tidak tahu perasaan yang kita suruh itu gimana gitu. Karena dia takut tadi, jadi dia diam saja dan pergi membeli itu. Nah, jadi bentuk pembulian ini haruslah apa ya, kita sebagai penyuluh, tentunya saya sendiri, karena saya juga pernah melakukan hal tersebut dan untungnya saya sadar ya. Saya sih untuk metodenya pendekatan secara individu terlebih dahulu. Nah, sebelum saya lanjut untuk cara menangani bullying ini atau perundungan ini, ya tentunya saya ingin mengaitkannya dengan ajaran agama Buddha. Kenapa sih orang bisa melakukan kegiatan bullying tadi? Karena saya mengambilnya ini dari 8 Jalan Mulia Brosur 8. Saya mengambil 3 poin. Yang pertama ada pandangan salah, perbuatan salah, dan pemikiran yang salah, yaitu nicca ditti, nicca sankappa, dan nicca samakamanta. Nah, dari ketiga itu dapat menyebabkan terjadinya pembulian karena dia memiliki pandangan yang salah. Jadi dia menganggap bahwa yang dia lakukan itu benar, karena tadi remaja masih belum bisa untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian samakamanta, perbuatan yang salah, nicca kamanta, perbuatan yang salah. Nah, dalam bentuk tindakan tadi, dalam bentuk berkelahi, dalam bentuk mencaci maki dan lain sebagainya, menindas yang lemah, itu nicca samakamanta. Kemudian pemikirannya tentu saja nicca sankappa, memiliki pemikiran yang salah tadi, sama dengan juga pandangan yang salah tadi. Jadi karena pemikirannya itu masih belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau lebih tepatnya itu kalau bahasa yang sering digunakan itu labil dalam memutuskan suatu hal. Jadi pemikirannya masih belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan ajaran agama Buddha, saya mengaitkannya dengan 3 poin tersebut.
Kemudian cara mengatasi hal tersebut, karena saya juga merupakan salah satu mantan pelaku dari kegiatan pembulian ini. Yang pertama, menurut saya harus ada peran dari orang tua. Pertama, peran orang tua ini dalam konteks ya menasehati gitu, walaupun orang tua tidak tahu kelakuan kita di sekolah, tentu saja orang tua harus memberikan perhatian lebih agar kita lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian yang kedua itu peran dari guru. Peran dari guru ini apa sih? Kadang dengan adanya kejadian bullying itu, guru-guru itu cuek gitu. Cuek dalam artian tidak mau ikut campur. Nah, padahal kan ya sebagaimana kita tahu, seorang guru itu adalah pengganti orang tua kita pada saat di sekolah. Ya harusnya seorang guru bisa juga memberi nasihat atau melerai ataupun ya memberikan nasihat-nasihat gitu agar tidak terjadi pembulian, meminimalisir lebih tepatnya. Karena kalau mencegah secara utuh itu mungkin agak sulit ya, karena guru ada misalnya ada 50 sedangkan siswanya ada 600 orang. Nah, jadi sangat sulit untuk mengontrol 600 mahasiswa itu, sedangkan tenaga kerja gurunya sedikit. Nah, kemudian dari sekolahannya bisa membuat aturan yang lebih tegas agar tidak terjadi kegiatan pembulian ini. Kemudian dari sisi kepribadian, maksudnya kepribadian siswa itu sendiri. Siswa itu sendiri harus sadar dengan apa yang dia lakukan. Karena kalau misalnya dibiarkan ia melakukan kegiatan pembulian atau perundungan ini, maka dia menganggap bahwa pembulian atau perundungan ini merupakan hal yang biasa dilakukan gitu. Jadi ketika dewasa nantinya dia akan biasa gitu, kayak menganggap saya dulu merundung orang ini, itu kayak nggak apa-apa, berarti nanti saya dewasa, misal pada saat dewasa dia ketemu orang yang ibaratnya lebih lemah daripada dia, jadi kayak menganggap meremehkan orang, jadi dia kembali merundung gitu. Padahal dia udah dewasa, dia dapat membedakan mana yang baik dan buruk tadi. Kemudian dalam bidang agama ya, tentunya ini yang paling penting. Mengapa? Karena ya agama sebagai panduan kita untuk menjadi lebih baik, maksudnya tidak melenceng untuk melakukan penyimpangan perbuatan yang tidak benar. Nah, jadi peran sebagai tentunya yang pertama guru agama dan juga saya sebagai calon penyuluh tentunya dapat mengarahkan gitu. Yang pertama tentunya kita dapat mengawasi atau mengobservasi terlebih dahulu pembulian apa sih tadi kan. Kalau dari pengalaman saya dalam bentuk fisik, non fisik, dan juga mental gitu. Nah, jadi kalau dari ketiga hal tersebut yang perlu dilakukan mungkin sosialisasi gitu, ataupun dipanggil ngomong dua mata agar kita tahu nih ketemu titik temunya apa sih yang membuat dia membuli seseorang itu. Misalnya kayak saya dulu, misalnya teman saya membuli karena dia merasa senang gitu, ada kesenangan tersendiri yang dia dapatkan. Kemudian di rumah, lingkungan rumah, mungkin orang tuanya sering memukulnya, yang utama melakukan kekerasan ataupun kurang perhatian dari orang tua, jadi dia mencari perhatian itu dalam bentuk melakukan kegiatan pembulian tadi. Nah, jadi sangat banyak macam-macam gitu. Nah, yang kalau mengenai kurangnya perhatian orang tua tadi, tentunya kita bisa memanggil orang tuanya. Jadi anak dan orang tua bisa saling mengerti satu sama lain. Kenapa si anak ini bisa melakukan kegiatan pembulian? Nah, dan juga misalnya tadi dalam bentuk perkataan. Nah, tentu saja kalau sebagai penyuluh kita juga bisa memberitahu kalau jangan melakukan ini. Lebih baik kita mengembangkan meta dan karuna, cinta kasih dan kasih sayang. Kenapa? Karena
kalau kita mengembangkan meta dan karuna, tentu saja lingkungan yang kita tinggali itu lebih tentram, damai, dan lebih bahagia. Jadi tingkat pembulian di sekolah ataupun di rumah itu dapat dikurangi. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian saya ini. Sekian, terima kasih. Sokyontu, Namo Buddhaya.